Sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Marilah kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Astagfirullahaladzim. Kelamun aku, Pak. Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Haji Saad Murdi kami persilakan. Terima kasih, Bu. Maaf agak batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul menghadiri Zoom pagi ini pada setiap subuh di Zoom Al-Hasani. Sebagaimana biasa kita menjelaskan, mempelajari ayat Al-Quran, satu ayat demi satu ayat, kita urai kita secara gramatika. Dan pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 105 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Abdul Jalil. Alhamdulillah kita sudah diskusikan secara gramatika. Selanjutnya kita bacakan tadabbur ayat ini. Ayat 105 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nusarriful ayati wa la yaqulu rasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat kami supaya orang-orang beriman mendapat petunjuk. Wal yaqulu, supaya orang musyrik mengatakan, darasta, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab. Kemudian walinubayyinahu, kembali kepada penggalan wa kadzalika nusarriful ayat. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami supaya orang beriman mendapat petunjuk. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam surah Al-An'am ayat 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ahazallahu sam'akum wa absarakum wa hatama ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati summahum yasdifun. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah hai Muhammad, ara'aitum in ahazallahu sam'ukum wa absarukum wa hatama
ala qulubikum. Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran kalian, penglihatan kalian, serta menutup hati kalian. Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa mengembalikannya kepada kalian? Unzur kaifa nusarriful ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Summahum yasdipu. Tetapi mereka tetap berpaling. Dilanjutkan dengan surah Al-An'am ayat 64. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala ayya ba'asa alaikum azamin fawqikum mim azaba yaumin fawqikum au min tahti arjulikum au yalbisakum syai'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Kul, katakanlah hai Muhammad, huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azabam min fawqikum au min tahti arjulikum. Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Au yalbisakum saya'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd. Dan dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian keganasan kalian, sebagian kalian keganasan kepada sebagian yang lain. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan betapa kami mendatangkan silih berganti tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Al-An'am ayat 65. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 58. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Dan waladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Wallazi khabusa al yakhruju illa nakida. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Kemudian pada surah Al-An'am ayat 104 Allah berfirman, Qad ja'akum basairum mir rabbikum faman absara falinafsi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Qad ja'akum basairum mir rabbikum. Sesungguhnya bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Faman absara falinafsi. Barang siapa melihat, itu maksudnya melihat kebenaran, maka manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Waman afiya fa'alaiha. Barang siapa buta, artinya tidak melihat kebenaran itu, maka dialah orang yang merugi. Wama ana alaikum bihafiz. Dan aku Muhammad sekali-sekali bukanlah sebagai pemelihara kalian. Al-An'am ayat 104. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah menjelaskan tentang umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah 146 Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, umat pilihan atau umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nasi
wa yakuna rasulu alaikum syahida, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulmu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 55 Allah menjelaskan, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin, dan kemudian wa kadzalika nufassilul ayati, demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya jelas jalan orang yang soleh. Walitastabina sabilu mujrimin, jelas orang-orang yang berdosa. Dan salah satu bentuk kekuasaan Allah dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka dipungutkanlah ia ke keluarga Fir'aun, akibat akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan baginya. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Isa di ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa ibunya diilhamkan, ibu Nabi Musa diilhamkan susu dari Musa, apabila engkau khawatir maka hanyutkanlah di sungai Nil, dan janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya kami mengembalikan kepadamu menjadikan salah seorang rasul. Maka setelah dihanyutkan, maka Nabi Musa dipungut oleh Fir'aun. Kemudian penggalan ayat waliyaqulu darasta yubayyinahu liqaumi ya'lamun, supaya orang supaya mengatakan kamu telah mempelajari Al-Qur'an, ayat-ayat itu dari ahli kitab, supaya kami menjelaskan Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang mengetahui. Maka dalam surah Ali Imran ayat 79 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana libasarin ayyutiyahu Allahu kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Maka libasarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah dan kenabian. Summa yaqulu linnas, kemudian berkata kepada manusia, apa katanya? Kunu ibadana li min dunillahi. Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Min dunillah. Itu walakin, akan tetapi dia berkata, kunu rabbaniyin, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, dan kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Al-Ali Imran ayat 79. Kemudian dijelaskan lagi berkenaan darasulah wa darasu, itu tentang pelajaran itu. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 169 Allah berfirman bagian awal akhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam yuhaz alaihim misaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haq wa darasu ma fi wad darul akhiratu khairul lilladzina taqun afala ta'qilun. Dikatakan di situ alam yuhaz alaihim misaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi al-haqqi wa darasu ma bi. Bukanlah
bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Wadarus itu dikatakan, wadarul hadis itu dikatakan, wadarul akhiratu khairul lil ladzina taqau afala ta'qilun. Dan mereka, kampung akhirat itu lebih baik daripada bagi mereka yang bertakwa. Itu yang dan kemudian maka apakah kamu tidak mengerti? Itu dikatakan pada ayat-ayat ini. Nah, ini sifat daripada orang-orang orang-orang musyrik. Dia sudah melakukan perjanjian tetapi mereka tetap melanggar. Itulah terjadi di dalamnya. Janganlah heran kalau orang-orang musyrik itu selalu ahli kitab selalu melanggar janji, tidak menjadi sifat mereka. Kemudian dalam surah ayat berikutnya, penggalan berikutnya, walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab supaya kamu menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Maka dalam surah Al-Hajj ayat 5 Allah berfirman kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di situ, ya ayuhan nasu in kuntum fi ghaibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa linubayyina lakum wa nuqirru bil arhami nasa'u ila ajalin musamma summa nuhrijukum tifla summa litablughul asuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ila arzalil umur likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa iza anzalna 'alaiha al-ma'a alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin mahid. Itulah yang dikatakan di situ. Maka Allah menjelaskan kepada kita bahwa hai manusia, jika kamu berkeraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna kejadiannya. Linubayyinakum wa nuqirru bil arhami ma nasa'u ila ajalin musamma. Agar kami menjelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu dari menjadi bayi, kemudian berangsur-angsur kamu sampai dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun supaya tidak mengetahui sesuatu pun yang dahulu dia ketahui. Nah, kamu lihat bumi itu kering, perumpamaan lain kamu lihat bumi itu kering apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan yang indah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa itulah proses kejadian manusia, proses alam yang Allah ciptakan kepada kita agar kita memahami apa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu. Dan tentang dengan ayat kita bahas tadi surah Al-An'am 105. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita perumpamaan yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 26 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza
Salah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah telah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Adapun orang beriman, maka mereka yakin perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Kan tetapi mereka yang kafir, mereka mengatakan, apa maksud Allah menjadikan perumpamaan ini? Maka dilanjutkan dengan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Di situ yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira itu bagi orang beriman. Untuk orang fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun mir rabbihim. Orang beriman mengatakan itu benar dari Allah itu, maka dia perumpamaan itu banyak, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan banyak pula orang yang mendapat petunjuk dengannya. Itu yang dikatakan di situ. Bagi orang-orang kafir, mereka mendapat menjadi sesat. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mendapat petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang berbuat fasik. Jadi semakin kalau kita berdosa satu kali tobat, insya Allah tobat, insya Allah kita akan selamat. Tetapi kalau mereka yang berbuat dosa selalu berulang-ulang, maka termasuk orang yang fasik, maka dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Itulah yang dikatakan ayat ini. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil bahri wal bahri qad fassalnal ayati liqaumin yaqilun. Dialah yang menciptakan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di daratan maupun di laut. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dalam surah Haji ayat 53 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Agar dia menjadikan apa yang masukkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang dalam hatinya aja penyakit dan itu. Jadi maksudnya setan itu akan memasukkan memasukkan cobaan ke dalam orang-orang yang punya hatinya penyakit dan hatinya kasar. Penyakit dalam ini adalah bukan penyakit fisik, adalah penyakit jiwa dalam hatinya. Itu maka dia akan menjadi. Kemudian sesungguhnya orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Dalam surah Al-Mudatsir ayat 31 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illal malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastaiqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna wal yaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna maza aradallahu bihaza masala kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa zikra lil basar. Allah berfirman, wa ma ja'alna ashaban nari illal malaika. Dialah kami jadikan, tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu
malaikat itu sebagai cobaan bagi orang kafir. Kecuali cobaan ini, jumlah malaikat yang banyak itu menjadi neraka itu cobaan bagi orang-orang kafir. Yastaikina allazina utul kitaba wa yasdadal ladzina amanu imana. Supaya orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, supaya orang beriman akan bertambah imannya. Wala tarba wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, supaya orang di bawah kitab itu orang yang tidak ragu, ya, orang beriman tidak ragu. Wal yaquluna alladzina fi qulubihim maradun wal kafirin, dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang yang kafir mengatakan maza aradallahu bihaza, masalah apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan-bilangan ini sebagai suatu perumpama. Maka kazalika yudillullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Demikianlah Allah memberikan Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui di antara tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Wa ma hiya illa zikra lil basar. Kemudian sakar itu, neraka sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa hasara. Kemudian dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa hasar. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang zalim itu melainkan kerugian. Dalam surah Fussilat ayat 4 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa alladzina amanu hudan wa shifa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa alaihim amma ulaika yunadaina min makanin ba'id. Itu dikatakan, dan kalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan selain dari baca bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan. Nah, apakah Al-Quran itu patut dalam bahasa asing sedangkan rasulnya orang-orang Arab? Katakanlah walillazina amanu wa amanu hudaw wa shifa. Al-Quran itu penunjuk, penawar bagi orang beriman. Wallazina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa alaihim amma. Orang-orang yang tidak beriman, pada telinganya ada sumbatan. Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Ulaika yunadauna mimmaka mimba'i. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti dipanggil dari tempat yang jauh. Nah, kalau orang dipanggil dari tempat jauh, apa yang mau didengar? Tidak terdengarnya banyak, hanya lolongan saja, maka tidak akan mendengar apa yang dipanggilkan itu. Demikianlah apa yang kita bacakan supaya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan bacaan tadabbur itu menambahkan kita, mudah-mudahan keimanan kita, keistiqomahan kita dalam memahami Al-Quran dan memudahkan kita itu meningkatkan keimanan kita. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya sampaikan ini pasti ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan juga atas suara yang kurang ini, ada bisa saya lebih kencang dari ini. Kalau kencang lagi ini sesak nafas ini, lagi batuk ya, sedang dalam berobat, tapi insya Allah mudah-mudahan
minta kesembuhan daripada Allah, karena Allah lah yang memberikan kesembuhan itu. Demikian, terima kasih atas kekeliruan kami dan kesalahan kami, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.